Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanah dari Prodi PAI 5B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan oleh dosen pengampu Pak Agusdian Ali Rahman. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi pendidikan. Untuk mengetahui lebih jauh materi tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi pendidikan, mari kita bahas materi tersebut. Pendidikan adalah proses pengembangan individu secara utuh yang mencakup aspek kognisi, afektif, dan psikomotor, sehingga terbentuk pribadi yang berpengetahuan, berkarakter, dan terampil. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan serta pengajaran. Pemimpin mempunyai kekuasaan untuk mengatur anggotanya, tetapi kekuasaan yang diberikan harus digunakan secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya tidak menggunakan kekuasaan yang telah diberikan untuk kepentingan dirinya sendiri atau individu, tidak otoriter atau semua keputusan harus berdasarkan keputusannya, tetapi bukan hasil musyawarah anggotanya. Adapun teori-teori kepemimpinan. Beberapa teori mengenai kepemimpinan antara lain, yang pertama, teori kepemimpinan sifat. Keith Davis merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap suatu kepemimpinan organisasi. Antara lain, yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Yang ketiga, motivasi dan dorongan diri sendiri. Yang keempat, sikap hubungan kemanusiaan. Teori yang kedua yaitu teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memberikan perhatian besar kepada bawahannya dan memberikan kepercayaan bahwa bawahannya tersebut juga mampu mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan atau karisma merupakan faktor penting dalam hal kepemimpinan, sebab dengan faktor ini seorang pemimpin akan dipercayai oleh bawahannya bahwa pemimpin mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa dan mempercayai bahwa pemimpin mereka mampu melindungi dirinya dari bahaya yang mengancam. Keempat, teori kewibawaan pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu mendiagnosa yang baik serta harus bersifat fleksibel, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kedewasaan bawahan atau pengikut. Kelima, teori kelompok. Agar tujuan kelompok atau organisasi bisa tercapai, maka harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dan bawahannya. Karena keberhasilan suatu kelompok atau organisasi tidak mungkin tercapai jika tidak ada kerjasama yang baik antara pemimpin dengan bawahannya atau pengikutnya. Adapun syarat-syarat seorang pemimpin dalam organisasi. Untuk menjadi seorang pemimpin, maka harus ada syarat-syarat khusus, sehingga seseorang yang akan menjadi pemimpin adalah seorang yang benar-benar pantas dan dapat melakukan tanggung jawabnya secara optimal dan efisien. Terdapat 3 hal penting dalam konsep kepemimpinan, antara lain, yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan adalah otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk memberikan pengaruh serta menggerakkan bawahan atau pengikutnya berbuat sesuatu pada rangka penyelesaian tugas tertentu terkait dengan organisasi. Yang kedua, kewibawaan. Kewibawaan merupakan anugerah atau takdir Tuhan. Kemampuan ini merupakan sebuah keunggulan dan kelebihan, sehingga dengan kewibawaan seorang pemimpin mampu menyuruh bawahannya atau pengikutnya untuk mengikuti semua yang dikatakannya dan mematuhinya. Yang ketiga, kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang dimiliki seorang pemimpin melebihi dari anggota biasa.
Sementara itu, Stotsgill yang dikutip James Lee mengatakan pemimpin harus mempunyai kelebihan sebagai persyaratan, antara lain, yang pertama, kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, yang kedua, prestasi, gelar kerjasama, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu, ketiga, tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, yang keempat, partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, mampu bergaul. Yang kelima, status kedudukan sosial ekonomi cukup tinggi dan benar. Cukup sekian materi yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.